Apakah kalian sudah menonton film Gran Turismo mau itu di bioskop ataupun di Netflix? Jika sudah, maka kalian sudah sangat familiar dengan tokoh utamanya, yaitu Ian Mardenborough. Walaupun film tersebut cukup menegangkan dan cukup keren, namun ada beberapa fakta yang terlewat ataupun yang dilebih-lebihkan. Ya, namanya juga film kan ya. Lalu bagaimana kisah aslinya? Di sini saya mencoba untuk merangkum dan bagaimana Ian Mardenborough bisa menjadi pembalap profesional dan memenangkan Le Mans di debutnya. Jadi, Ian Mardenborough seperti kebanyakan anak laki-laki pada umumnya yang mencintai motorsport. Dan ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak ingin bekerja di perdagangan atau di bank atau dalam pekerjaan konvensional lainnya. Kenapa? Ya karena dia memiliki obsesi yang cukup tinggi di bidang teknik dan motorsport. Tetapi di atas segalanya yang dia inginkan adalah menjadi pembalap. Namun sayangnya keluarganya tidak mampu membiayai Ian untuk balapan. Karena Ian terlahir dari keluarga sederhana dan biaya balap pun sangat mahal. Dilansir bisa menghabiskan biaya sampai 110 miliar dolar. Apakah semahal itu? Ya, semahal itu. Kita ambil contoh untuk kompetisi go-kart di Eropa. Di Eropa, untuk bisa mengikuti kejuaraan go-kart dalam satu musim aja, seorang pembalap setidaknya harus menyiapkan uang sebesar 1 juta US dollar. Dengan kondisi seperti itu, bagi Ian, meskipun keinginannya sangat besar untuk menjadi pembalap, tapi hal itu tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi dengan cara konvensional. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ya, seperti yang kita semua sudah tahu, Ian meluapkan keinginannya untuk balap melalui sim racing di game Gran Turismo. Pada awalnya, Ian menghabiskan waktu berjam-jam di internet cafe untuk menikmati Gran Turismo. Lalu akhirnya Ian mencoba membeli steering wheel sendiri dan dia akhirnya bermain di rumah. Setelah beberapa tahun bermain, Ian bisa menemukan pola balap dalam Gran Turismo. Dan dia bisa dibilang sudah cukup terbiasa dengan mobil balap di game tersebut. Dengan semakin mahirnya Ian, akhirnya Ian bisa memecahkan rekor waktu di game Gran Turismo. Dan dari sinilah semua bermula. Jadi entah bagaimana suatu ketika Nissan bekerja sama dengan Gran Turismo untuk mendirikan GT Academy. Dan ya, seperti yang terjadi di film, beberapa orang yang pernah memiliki catatan lab bagus diundang langsung oleh Gran Turismo untuk melakukan tes untuk masuk ke GT Academy. Konsep GT Academy ini sebenarnya sederhana. Apakah seorang gamer bisa menjadi pembalap? Akademi ini adalah kompetisi. Uji coba waktu yang mengadu pembalap Gran Turismo terbaik di dunia satu sama lain. Hadiahnya, kursi yang didanai dengan tim balap Nissan dan balapan di 24 jam Dubai. Sangat menarik bukan? Ya, sangat menarik sampai kita menyadari kalau ada 90.000 peserta atau pesaing yang semuanya berbakat dan hanya 20 teratas yang akan lolos. Terlihat berat ya? Ya, terlihat berat, tetapi hal itu adalah pekerjaan ringan bagi Ian, karena bagi dia, ini bukan sekedar permainan. Ini adalah kesempatan seumur hidup dan Ian bertekad agar tidak melakukan kesalahan ketika di awal seleksi. Dan iya, Ian berhasil masuk ke GT Academy tersebut. Namun walaupun sudah berusaha keras, Ian hanya mampu finish di posisi ke-10 hingga final di nasional di Brands Hatch, yang berarti dia berhasil lolos. Setelah itu, Ian akan bersaing dengan 19 orang lainnya dalam serangkaian tantangan fisik ala Ninja Warrior, serangkaian tantangan mengemudi, memperebutkan lisensi internasional, dan hanya akan ada 2 pembalap yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan sekali lagi, seperti yang sudah kalian tahu kalau kalian nonton filmnya, Ian Mardenborough berhasil memenangkan kompetisi tersebut dan Ian masuk ke final internasional. Di sini ada lebih banyak tantangan menarik seperti mendorong mobil, lebih banyak tantangan mengemudi, lebih banyak balapan simulasi, dan kemudian balapan untuk semua hadiah di Silverstone. Tapi apakah Ian Mardenborough benar-benar bisa menyelesaikan ini? Apakah bisa dia mewujudkan mimpinya? Tentu aja bisa, karena setelah berhasil mendapatkan posisi pole dengan mobil 370Z-nya, Ian berhasil finish di posisi pertama dan dia menjadi juara internasional GT Academy yang pertama. Kemudian setelah GT Academy selesai, tidak sampai 7 bulan kemudian Ian bersiap untuk balapan di 24 jam Dubai. Sampai titik ini, Ian Mardenborough sudah seperti menjadi pembalap sejati karena dia pernah mengendarai mobil balap asli di Academy. Dengan demikian, Ian berhasil finish ketiga di kelasnya. Lalu 2 minggu kemudian setelah balapan di Dubai, diumumkan bahwa dia akan didorong ke kejuaraan GT Inggris dengan menggunakan desain GTR dan mengemudi bersama Alex Buncombe. Dan ini adalah kesempatan lain baginya untuk membuktikan nilainya, dan dia melakukannya.
Ian memenangkan balapan pertamanya di level profesional di Brands Hatch tahun itu dan menuju putaran terakhir di Donington, yang pada akhirnya dia dan Buncombe berada dalam pertarungan untuk gelar di musim tersebut. Tapi sayangnya Buncombe melakukan kesalahan yang menyebabkan mobilnya malfunction memaksa mereka keluar dari balapan. Dengan demikian harapan kejuaraan jadi pupus. Tapi ya walaupun demikian, tim ini tahu bahwa Ian adalah aset berharga sebagai pembalap, yang pada akhirnya Nissan menempatkan di GTR untuk seri ketahanan blank paint. Hasilnya cukup mengesankan. Kemudian untuk tahun 2013, Nissan memutuskan bahwa Ian tidak akan lagi balapan di kejuaraan GT Inggris. Kenapa? Ya karena Nissan melemparnya ke kejuaraan Formula 3. Dan ini adalah langkah besar setelah 1 tahun balapan dengan Nissan GTR. Karena di kompetisi ini, Ian akan bersaing di seri balap junior paling kompetitif di planet ini. Dalam kompetisi ini, Ian akan membalap dengan tim Carlin. Ini adalah tim yang bersedia membantu Ian belajar dan berkembang sebagai pembalap. Tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah rekan satu timnya adalah pembalap yang jauh lebih siap daripada dia. Rekan satu timnya adalah Harry Tincknell, Jordan King, dan Nicolas Latifi, dan Daniel Kvyat. Tincknell dan King menyelesaikan musim Eropa di posisi 5 dan posisi 6 masing-masing. Latifi berada di posisi 15 yang sebenarnya nggak terlalu mengejutkan sih. Sedangkan Jan Mardenbrouwer berada di posisi 21. Kenapa bisa? Ya karena dia hanya 4 kali finish di tahun itu. Itu adalah tahun yang mengerikan, tetapi harus diingat ini adalah tahun pertamanya dalam balapan mobil Formula 3 dan tim tahu bahwa dalam keadaan itu tidak seburuk sama sekali. Karena mau bagaimanapun masih ada banyak hal yang harus dipelajari Ian. Dengan hasil tersebut, Nissan akhirnya mengirim Ian ke camp pelatihan balap junior yang dikenal sebagai seri balap Toyota. Dalam pelatihan camp tersebut, Ian selama 5 minggu di New Zealand untuk belajar tentang balap dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mengalahkan King dan Latifi. Di sisi baiknya, dari semua rekan satu timnya dalam kejuaraan itu, Ian berhasil finish dengan poin paling tinggi. Sampai titik ini, Jan Mardenbrouwer sudah siap untuk kembali berkompetisi di Formula 3. Namun misi utama Nissan bukan untuk Formula 3 lagi, melainkan Le Mans. Ya, Le Mans. Jadi, Ian akan melakukan debut di Le Mans, mengendarai mobil LMP2 bersama Michael Krum dan sesama pemenang GT Academy Lucas Ordonez. Dan setelah 24 jam balapan di salah satu balapan paling bergengsi dan paling penting dalam semua balap motorsport, dia finish ketiga di kelasnya. Ya, dia dapat podium. Ini adalah hasil yang luar biasa mengingat beberapa tahun sebelumnya dia tidak memiliki harapan untuk menjadi pembalap. Dan dengan waktu yang singkat dia berada di podium paling bergengsi dalam semua balap motor. Itu adalah tahun yang sangat sempurna untuk Jan Mardenbrouwer. Lalu memasuki musim 2014, Nissan memutuskan bahwa Ian meskipun finish di bawah Latifi dalam 3 klasemen layak mendapatkan langkah lain. Di tahun 2014, Nissan menempatkannya di seri GP3. Di atas itu, dia akan menyelesaikan pekerjaan simulator untuk tim Formula One Red Bull. Dan sekali lagi memulai tahun dengan 1 putaran lagi di seri balap Toyota. Di tahun ini, Ian memulai tahun dengan cukup baik, konsisten, dan cepat. Yang mana dia berhasil memenangkan balapan di Tim Marrow, kemenangan di Highlands, dan lainnya di Hampton Downs. Dan ketika menjelang putaran terakhir, dia berada dalam jangkauan memenangkan seluruh kejuaraan. Yang dia butuhkan hanyalah finish beberapa posisi di depan saingannya yaitu Andrew Tanks dalam balapan terakhir di Grand Prix New Zealand. Dalam balapan itu, Ian memang finish urutan kedua, tapi sayangnya kemenangan itu nggak cukup untuk membuatnya menjadi juara. Dengan kondisi tersebut, Mardenbrouwer finish kedua di kejuaraan, dan sekali lagi dia mengalahkan semua rekan satu timnya. Namun walaupun demikian, ada satu hal yang pasti di sini, Ian berkembang sebagai pembalap. Kemudian di musim 2015 sebenarnya bisa menjadi tahun terobosan bagi Ian, tetapi karena berbagai alasan, ini akan menjadi salah satu tahun yang lebih menantang baginya. Pertama-tama, entah kenapa dia dilempar kembali ke GP3, dan ketika putaran pertama dimulai dengan hasil yang menjanjikan, tapi sayangnya sisa musim tersebut hasilnya agak stagnan. Kemudian dalam musim tersebut juga, Ian tiba-tiba dilempar ke kompetisi GP2 tanpa ada persiapan sama sekali, yang hasilnya benar-benar kurang bagus. Jadi Ian di musim 2015 tidak menyelesaikan musim di GP2 maupun di GP3. Kemudian selain seri itu, Le Mans juga menjadi bencana total bagi Ian di tahun itu, yang mana Nissan muncul dengan mobil LMP1 yang mereka harap akan membawa kejayaan kembali. Tapi sayangnya hal tersebut tidak terjadi, karena mobil tersebut benar-benar sangat lambat. Mobilnya benar-benar lambat sehingga salah satu mobil mereka didiskualifikasi oleh mobil LMP2, yang pada akhirnya Nissan meninggalkan upaya Le Mans dan pada gilirannya berarti ini adalah terakhir kalinya Jan Mardenbrouwer akan balapan di Le Mans. Namun di tahun 2015 ada satu hal yang paling menonjol dalam karir Ian, yang mana di tahun itu Ian mengikuti balapan dengan Nissan GTR di Nürburgring.
Dan iya, Ian Mardenborough mengalami kecelakaan di Flugplatz yang sangat mengerikan. Mobilnya terbang kayak gini nih. Dalam kecelakaan tersebut, Ian di dalam mobil tidak bisa apa-apa. Mobilnya terbang ke pembatas dan terlempar ke penonton. Dan sayangnya sekali lagi, dalam kecelakaan itu seorang penonton kehilangan nyawanya. Dalam investigasi, Ian dinyatakan tidak bersalah, tetapi rasa bersalah yang dia rasakan pada saat itu sangat besar. Namun dia tahu bahwa dia masih ingin balapan. Dan setelah tragedi yang mengerikan seperti itu, dalam beberapa bulan kemudian, dia akan ikut serta dalam balapan 24 jam Le Mans lagi. Tapi hasilnya ya kurang memuaskan. Kemudian tahun berikutnya, Ian akhirnya memiliki perubahan suasana, yang mana dia akan balapan penuh waktu di Jepang. Misinya ada 2 kejuaraan menjadi fokus utamanya. Yang pertama adalah Super GT, balapan di kelas GT 300. Di kelas ini tidak butuh waktu lama bagi Ian untuk kembali ke podium pemenang, memenangkan balapan di Fuji, dan memiliki serangkaian hasil yang baik dan konsisten yang memberinya posisi keempat dalam klasemen tahun itu. Kemudian kejuaraan kedua yang menjadi fokus utamanya adalah seri Formula 3 Jepang. Di kompetisi ini, Ian benar-benar cukup luar biasa, yang mana dia berhasil mengambil posisi pole dan memenangkan balapan secara konsisten. Dan ketika menjelang putaran terakhir di Sugo, dia memimpin kejuaraan. Namun sayangnya, Ian gagal memenangkan kejuaraan tersebut. Tapi, walaupun gagal, kinerja Ian tetap diakui oleh Nissan yang akhirnya Ian diberi kesempatan untuk balapan di kejuaraan Super Formula. Dia juga akan bersaing dengan tim Impul di seri Super GT dalam kelas 500. Tapi entah kenapa, Ian hanya mendapatkan 1 musim di Super Formula. Namun ya walaupun demikian, ia mendapatkan peran sebagai pengemudi uji dan simulator untuk tim Nissan e-Dams di Formula E. Tetapi pada awal 2021, Ian Mardenborough kehilangan kursinya di Nissan. Karir Ian Mardenborough bisa disimpulkan dengan cara yang sama seperti film Gran Turismo itu sendiri, yaitu cukup bagus. Dan itulah pembalap simulator yang bisa menjadi pembalap beneran dan menang di Le Mans dalam percobaan pertamanya. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.